Hai guys, bareng Bradley di sini. Seperti biasa di sini gue akan kembali menemani kalian semuanya dengan sebuah cerita film horor yang berjudul Cobweb, rilisan tahun 2023. Cobweb kalau diartikan adalah sarang laba-laba. Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Seminggu sebelum hari perayaan Halloween, sebuah rumah tua yang berada di ujung perkotaan. Di rumah tua itu tinggallah keluarga Mark bersama Carol dan putranya yang bernama Peter. Peter adalah seorang anak yang pendiam, baik dan juga penurut. Sebagai anak satu-satunya, Mark dan Carol betul-betul sangat menjaga Peter. Bahkan mereka membatasi Peter untuk bermain di luar rumah. Dan keseharian Peter hanya dihabiskan di dalam kamarnya saja. Entah apa yang menyebabkan mereka melakukan itu kepada Peter. Sampai pada suatu malam saat dalam tidurnya, Peter mendengar seperti ada suara ketukan di dinding kamarnya. Awalnya dia tidak terlalu menghiraukan suara ketukan itu. Namun beberapa saat kemudian suara ketukan terdengar sangat keras hingga ia pun terkaget dan langsung terbangun. Suara di balik tembok itu kini malah terdengar seperti orang yang menggaruk-garuk di dinding. Peter langsung terperanjat dan berlari untuk menghidupkan lampu kamar. Tapi ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Rasa takut bercampur dengan rasa penasaran. Peter mencoba untuk mendekati dinding itu dan mendengarkan suara apa yang ada di balik dinding. Suara yang tadi dia dengar tiba-tiba menghilang. Peter lalu mencoba mengetuk dinding. Mungkin saja ada yang membalas ketukannya, walaupun sebenarnya dia tidak berharap ada yang membalas ketukan itu. Namun betapa terkejutnya dia karena ada yang membalas ketukannya. Peter lalu membangunkan orang tuanya. Dia memberitahu kepada Carol apa yang tadi terjadi. Namun saat Carol memeriksa ke kamar Peter, suara-suara itu tidak pernah muncul kembali. Dan malam itu pun berlalu. Rutinitas Peter seperti biasanya, bangun di pagi hari lalu berangkat pergi ke sekolah. Kebetulan pada hari itu di sekolah ada guru baru yang akan mengajar di kelasnya Peter. Guru baru yang menggantikan guru yang sebelumnya. Guru baru itu bernama Defiant. Setelah jam istirahat berbunyi, seperti biasanya Peter hanya duduk di kelas saja. Tidak seperti siswa lainnya yang sibuk bermain dan jajan di luar. Peter berkata kepada Defiant kalau dia tidak suka dengan jam istirahat. Sebenarnya bukan tanpa alasan Peter memisahkan diri dari teman-temannya. Peter takut karena dia selalu diganggu oleh teman sekelasnya yaitu Brian yang selalu mencari gara-gara kepada dirinya. Di sanalah Defiant mulai mengenal Peter lebih dekat dan mengajaknya untuk mengobrol membicarakan hal apapun hanya untuk sekedar menemani Peter. Di rumah saat mereka makan malam bersama, Peter lalu berkata kepada orang tuanya kalau nanti di hari perayaan Halloween, Peter ingin memakai kostum dan memburu permen seperti teman-teman yang lainnya. Namun sayangnya Mark dan Carol tidak mengizinkan Peter untuk bermain di luar, apalagi pada kondisi malam hari. Tidak ingin mengecewakan Peter, Mark mencoba memberikan alasan agar Peter bisa mengerti. Walaupun ini seperti menakutkan bagi Peter, namun Mark harus memberitahunya. Mark menceritakan apa yang terjadi beberapa tahun lalu sebelum Peter terlahir. Di rumah tua yang ada di ujung jalan, dulu di rumah itu ada keluarga dan mereka mempunyai seorang putri. Dan putri kesayangannya itu hilang pada malam perayaan Halloween. Gadis itu hilang secara misterius dan sampai dengan sekarang belum diketahui keberadaannya. Kejadian itu nyata, bukan bermaksud untuk menakut-nakuti Peter. Bahkan tragedi tersebut menjadi tragedi yang membuat trauma kepada lingkungan yang ada di daerah ini. Ini juga yang menjadi alasan kenapa Carol dan Mark membatasi Peter untuk bermain di luar rumah. Carol hanya takut kejadian itu terulang kembali dan menimpa kepada Peter. Semenjak saat itu, dalam setiap malamnya Peter selalu mendengar suara-suara itu kembali. Peter. Di sekolah ketika Defiant memberikan pelajaran untuk anak-anak menggambar bebas. Tak sengaja dia melihat gambar yang dibuat oleh Peter. Gambar yang tidak biasa dibuat oleh anak seusianya. Di mana dari gambar itu Peter menggambar dia berada di atas kasur dengan raut wajah yang ketakutan sembari meminta tolong. Sebagai guru anak-anak, Defiant punya kepekaan. Dia merasa ada yang tidak beres dengan Peter. Pada hari itu, seusai jam pelajaran sekolah, Defiant mendatangi rumah kediamannya Peter.
Rumah yang terlihat cukup aneh bagi Devine karena rumah itu seperti rumah kosong yang tidak berpenghuni. Dan bertemulah dia dengan Carol. Devine hanya memberitahu kepada Carol soal gambar aneh yang dibuat oleh Peter. Di sini Devine hanya ingin memastikan kalau Peter dalam keadaan baik-baik saja. Carol juga sempat merasa aneh melihat gambar tersebut. Tapi dia mengatakan kepada Devine kalau Peter baik-baik saja. Dia juga berkata kalau Peter adalah anak yang mempunyai imajinasi tinggi. Terkadang imajinasinya suka terbawa ke dunia nyata dan seperti terjadi kepada dirinya. Carol berterima kasih atas kekhawatiran Devine kepada Peter. Carol pastikan kalau Peter baik-baik saja sambil dia pun berlalu kembali masuk. Namun di sini Devine merasa seperti ada yang disembunyikan oleh Carol. Carol lalu menemui Peter menanyakan kenapa dia menggambar seperti ini. Di rumah ini ada ibu dan ayahnya sebagai orang tua yang pasti akan selalu membantunya. Kenapa Peter harus meminta tolong kepada orang lain melalui gambar tersebut? Namun anehnya, di sini Peter membantah dan berkata kalau bukan dirinya yang menggambar itu, melainkan dia. Carol sempat terheran dengan ucapan Peter. Peter seperti keceplosan berkata seperti itu. Dia lalu mengalihkan pembicaraan kalau itu hanya gambar serap saja yang tidak ada maksud apa-apa. Di sini jelas guys kalau gangguan yang belakangan ini menghantui Peter sudah mulai mempengaruhi dirinya. Seiring berjalannya waktu, Peter seperti mulai sudah terbiasa dengan gangguan-gangguan itu. Bahkan dia kini mulai mencoba berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Lalu terdengar suara itu seperti suara dari seorang gadis. Suara gadis yang berasal dari balik tembok mengajak Peter untuk menjadi temannya. Sampai pada akhirnya Peter pun mulai menjadi akrab dengan teman imajinasinya. Kita sebut saja teman imajinasi Peter bernama si gadis. Setiap keluh kesah yang dia rasakan, Peter selalu menceritakannya kepada si gadis. Bahkan soal Brian yang selalu mengganggu dirinya di sekolah. Secara perlahan si gadis mulai membawa pengaruh buruk kepada Peter. Si gadis mengarahkan Peter untuk membalas apa yang Brian lakukan kepada dirinya. Dan di hari itu setelah Belle pulang sekolah, Peter seperti terhipnotis menjadi seorang yang pemberani. Dia lalu mendorong Brian yang sedang berjalan di atas tangga. Hingga Brian terjatuh dan mengalami patah tulang. Dari kejadian itu Peter dihukum dan dikeluarkan dari sekolahnya. Mark dan Carol tidak menduga Peter bisa nekat melakukan hal tersebut. Mark pun merasa aneh siapa yang mengajarkan Peter untuk melakukan kekerasan. Carol lalu memberitahu kepada Mark kalau beberapa hari yang lalu Peter membuat sebuah gambar seorang anak kecil yang meminta tolong. Namun di sini terlihat seperti ada sesuatu yang memang disembunyikan oleh Carol dan Mark terkait soal anak yang ada di gambar itu. Dengan nada yang agak keras, Mark menanyakan kepada Peter, kenapa Peter menggambar seperti itu. Lalu Peter menjawab, karena aku mendengar dia. Namun entah kenapa Mark kini malah menghukum Peter, dengan dia yang akan dikurung di ruangan bawah tanah. Pintu menuju ruangan bawah tanah yang selama ini disembunyikan dan berada di balik kulkas. Tak habis pikir kenapa Mark dan Carol sengaja mengurung Peter di ruangan bawah tanah. Carol berkata, percayalah mereka berdua melakukan ini karena Carol dan Mark begitu sangat menyayangi Peter. Di sana Peter lalu mencoba memanggil teman imajinasinya. Namun anehnya si gadis sama sekali tidak menjawab panggilan dari Peter. Di lain sisi, Devine berencana yang akan mengunjungi Peter. Devine masih berkepikiran tentang Peter. Dia hanya ingin memastikan Peter baik-baik saja. Lalu tak lama datang kepala sekolah menghampirinya, membicarakan soal Peter. Di sini Devine merasa ada yang aneh dengan sikap Carol saat dia pertama kali bertemu dengan dirinya. Capsek memberitahukan kepada Devine, dulu pernah ada kasus anak hilang di daerah tempat Peter tinggal. Kejadian itu membuat para orang tua menjadi overprotective kepada anak-anaknya. Mungkin itu juga yang mempengaruhi Carol hingga Devine merasa ada yang aneh dengan sikap Carol. Devine mencari informasi tentang anak hilang itu di internet. Yang cukup membuat Devine terkejut adalah melihat sebuah artikel yang memberitakan setiap malam perayaan Halloween selalu ada siswa di sekolah ini yang menghilang secara misterius. Sementara di ruangan bawah tanah, Peter menemukan ada sebuah tempat yang dikunci dan tertutupi oleh karung-karung. Tidak terlalu jelas ada apa di bawahnya, namun sepintas terlihat seperti ada seseorang di sana.
Singkat cerita, hukuman kepada Peter pun disudahi. Hukuman tersebut sekaligus mendidik Peter agar dia bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Dan sekarang Peter tidak akan pergi ke sekolah lagi. Carol sendiri yang akan menjadi guru bagi Peter. Si gadis selalu mempengaruhi Peter dengan mengatakan jangan tertipu oleh tipu daya orang tuanya karena mereka tidak sebaik seperti yang dilihat oleh Peter. Peter menjadi penasaran dan ingin melihat wujud dari si gadis. Tapi si gadis berkata, Peter tidak akan sanggup melihatnya. Karena Peter terus memaksa, si gadis mengarahkan Peter untuk melihat lubang yang ada di balik kertas dinding. Dan betapa terkejutnya Peter karena tiba-tiba saja ada sepasang mata di sana. Si gadis berkata kalau dia selama ini sebenarnya menunggu Peter tumbuh besar karena dia ingin Peter memindahkan jam dinding, di mana di balik jam itu ada sebuah pintu tersembunyi. Si gadis meminta tolong agar dia bisa keluar dari sana karena selama ini ayah dan ibu Peter yang telah mengurung dirinya di balik dinding itu. Dalam tidurnya Peter terbangun karena mendengar ada suara ketukan. Yang kini suara ketukan itu terdengar ada di balik pintu kamarnya. Peter mengira itu ibunya, mencoba memanggil namun tak pernah ada jawaban. Bahkan pintu itu kini terbuka sendiri dan tidak ada siapa-siapa di sana. Hello? Mom? Lalu terdengar suara ayahnya memanggil dari sudut kamar. Namun terlihat ayahnya yang sudah bertingkah aneh. Tak lama, ibunya pun kini sudah berdiri di depan pintu. Lalu tiba-tiba, namun ternyata itu hanyalah mimpi buruk saja. Dari mimpi yang sudah dialami Peter, sedikit mempengaruhi pikirannya. Seperti yang dikatakan oleh si gadis, kalau orang tuanya mempunyai niatan jahat. Si gadis memberitahu kepada Peter semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Mark dan Carol. Begitu juga dengan si gadis yang sekarang dia dikurung di balik dinding ini. Peter tidak sepenuhnya percaya kepada ucapan si gadis. Dia yakin kalau orang tuanya tidak mungkin membunuh seseorang. Untuk meyakinkan Peter, si gadis memberitahu kalau ada kuburan di kebun belakang rumahnya. Peter bisa memeriksanya sendiri. Dan ternyata memang benar, Peter menemukan adanya tengkorak manusia di sana. Si gadis menceritakan kalau tengkorak itu adalah anak gadis lain yang rumahnya ada di ujung jalan. Sebelum si gadis dikurung di balik dinding sekarang, pada malam perayaan Halloween, anak yang rumahnya di ujung jalan itu datang dan mengetuk pintu rumah untuk meminta permen. Si gadis meminta tolong kepada anak itu. Dia melihat wujud dari si gadis. Lalu setelah itu Carol dan Mark mewafatkan anak tersebut. Mendengar cerita dari si gadis, Peter pun kini menjadi percaya dan dia yang akan berusaha untuk menyelamatkan si gadis. Dan terungkaplah fakta kalau si gadis yang kini dikurung di balik dinding sebenarnya dia adalah kakaknya Peter. Belum diketahui pasti kenapa Carol dan Mark mengurung si gadis di sana. Peter teringat kepada Ibu Devine, satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu dirinya. Diam-diam Peter masuk ke kamar ibunya untuk menghubungi Devine. Dia meminta tolong kepada Devine, namun karena takut ketahuan Carol, Peter lalu segera menutup telepon tersebut. Namun sayang, Carol sudah mengetahui pembicaraan Peter. Sialnya Devine malah kembali menghubungi Peter. Lalu Carol mengangkat telepon itu dan berkata Peter hanya kangen saja kepada Devine. Carol mencoba menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya Carol tahu soal adanya sebuah lubang di kamarnya Peter. Setelah dia melihat lubang itu, Carol menjadi seperti syok dan begitu sangat ketakutan. Dan kini malah Carol menyalahkan Peter jika sesuatu mengerikan terjadi di rumah ini. Pada malam harinya si gadis masih saja mempengaruhi Peter. Dia tahu apa yang terjadi tadi siang. Dan sekarang si gadis menyuruh Peter untuk melakukan sesuatu sebelum Carol dan Mark akan membunuh mereka. Di pagi harinya, kebun labu yang ditanam di belakang rumah ternyata semuanya kini sudah membusuk. Mark masih bersikap baik seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dia lalu meminta bantuan Peter untuk mengeburkan labu yang sudah busuk. Takut labu busuk itu malah menginfeksi kepada labu lain yang masih bagus.
labu yang membusuk berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Di lain sisi ada sebuah mobil pendatang dan berhenti di depan rumah Peter. Ternyata mereka adalah gerombolannya Brian. Brian masih menyimpan dendam kepada Peter atas apa yang sudah dia lakukan di sekolah kepada dirinya. Mereka berencana akan melakukan aksi pada malam hari perayaan Halloween. Dan di malam hari saat mereka makan malam bersama, Peter hanya terdiam saja sambil memainkan makanannya. Sementara Mark merasa ada yang berbeda dengan sup yang dimakannya. Sebenarnya rasa sup itu terasa begitu lezat, hanya saja agak berbeda rasa, tidak seperti biasanya. Carol sendiri pun merasa aneh. Lalu Mark baru tersadar setelah dia melihat makanan Peter yang masih utuh. Mark menanyakan apa yang sudah Peter lakukan. Lalu Peter menjawab kalau Mark dan Carol sudah menyakiti kakaknya. Mark terkejut, ternyata Peter sudah mengetahui keberadaan kakaknya itu. Mark lalu meminta Carol untuk segera menghubungi bantuan 911. Di saat bersamaan, Mark mulai merasakan sakit di dalam perutnya. Karena sup yang tadi dia makan sudah tercampur oleh labu busuk yang sengaja Peter masukkan ke dalam sup itu. Sementara telepon rumah pun yang kini sudah tidak berfungsi lagi. Mark sudah tak bisa tertolong hingga dia pun tewas di meja makan. Dan sekarang Carol yang mengejar Peter. Tak lama, Carol juga merasakan mual di dalam perutnya, hingga dia pun akhirnya tewas di sana. Peter diarahkan oleh si gadis untuk mengambil kunci yang ada di sakunya Carol. Segera Peter menggeser jamnya. Dan di sana terdapati sebuah pintu tersembunyi. Peter tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya setelah dia membuka pintu tersebut. Dan dia pun tertipu oleh rayuan dari si gadis. Yang ternyata kakaknya adalah sesosok monster yang sangat mengerikan. Justru Mark dan Carol sangat mewanti-wanti agar si monster itu tidak keluar dari sana. Dan yang membunuh anak gadis yang tengkoraknya ditemukan di kebun, sebenarnya dia dibunuh oleh si monster. Si monster atau si iblis menghasut pikiran Peter agar apa yang dikatakannya seolah-olah seperti fakta yang terjadi. Padahal si iblis berbohong kepada Peter. Di saat bersamaan Brian bersama gerombolannya pun datang. Memang semuanya ini sudah menjadi skenario si iblis. Selain dia takut kepada si monster, Peter juga takut kepada Brian dan komplotannya. Brian dan gerombolannya tak sadar kalau ada monster yang akan memburu mereka. Satu persatu dari mereka pun mulai menjadi mangsa si monster. Pada malam itu rumah kediaman Peter menjadi sebuah tempat yang sangat berdarah. Devine masih khawatir soal Peter. Di malam itu dia pun berencana yang akan menuju ke rumah Peter. Dari bawah ranjang, Peter hanya bisa menyaksikan saat di mana mereka semuanya dibantai oleh si monster. Tak lama kemudian, tibalah Devine. Namun Devine hanya menemukan rumah Peter yang sudah berantakan. Lalu tiba-tiba saja ada yang menyerang kakinya. Setelah dia merangkak masuk lebih dalam, Devine baru sadar ternyata sudah banyak mayat di sana. Devine memanggil Peter. Lalu terdengar suara Peter yang menyuruh Devine untuk segera pergi dari sana. Ternyata kini Peter dikurung di balik dinding kamarnya. Selain dia yang akan menolong Peter, dia juga harus berjibaku dari serangan si monster. Namun tak mudah bagi Peter untuk bisa keluar dari rumah itu. Dia ada yang menarik kembali Peter. Peter kini berada di sebuah ruangan di mana itu adalah tempat si monster yang dulu dia dikurung di sana. Tak lama kemudian si monster datang dan menghampiri Peter. Peter benar-benar melihat wujud kakaknya yang buruk rupa layaknya seperti monster. Peter bertanya kenapa wajahnya seperti itu. Kakaknya menjawab kalau dia terlahir sudah seperti ini. Devine tidak menyerah. Dia kembali untuk mencari Peter.
Dan kini dia pun yang harus berhadapan dengan si monster. Saat si monster yang akan menyerang Devine, rambut panjang si monster tak sengaja masuk ke tempat Peter berada. Tidak membuang kesempatan, Peter menarik rambut si monster. Dan dengan rambut itu dia juga mencoba memanjat untuk keluar dari sana. Di saat si monster fokus dengan rambutnya yang ditarik oleh Peter, Devine lalu menghantam si monster dengan pipa besi. Dan mendorong si monster untuk masuk kembali ke tempat asalnya. Sebelum Peter pergi meninggalkan kakaknya di sana, kakaknya berkata, dimanapun Peter berada, mereka akan selalu bersama. Karena mereka berdua mempunyai ikatan darah yang sama. Walaupun raga kakaknya terkurung di tempat ini, tapi jiwanya masih bisa mendatangi Peter. Seperti saat sebelum ini terjadi. Dengan kata lain, mereka akan selalu bersama dimanapun Peter berada. Dan tak ada yang bisa memisahkan mereka berdua. Lalu di sini film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Kakak Peter atau si gadis terlahir dengan keadaan tubuhnya yang sudah seperti monster. Karena malu, Carol dan Mark menyembunyikan keberadaan si gadis. Dia dikurung dan ditempatkan di ruangan bawah tanah. Hingga si gadis pun tumbuh besar di kandang yang ada di bawah tanah yang disebut cobweb atau sarang laba-laba. Kakaknya sangat iri kepada Peter. Di saat Peter terlahir normal, dia merengek di atas kasur hangat. Sedangkan si gadis kakaknya harus menderita hidup di antara sarang laba-laba. Perilaku si gadis dari kecil mengikuti perilaku dari laba-laba. Dia belajar cara memanjat dan belajar cara menggigit. Hingga sesuatu yang goib datang dan mulai mendekati si gadis. Jujur guys, gue cukup merekomendasikan untuk kalian menonton filmnya. Karena ini film yang cukup seru. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya guys ceritanya. Semoga apa yang gue sampaikan bisa sedikit menghibur dan menemani waktu luang kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.